karena kan film animasi di Indonesia juga secara sukses story tuh sebelumnya dipegang sama film Shizuki. Ya. Dan itu 600 ribu ribu penonton 8 tahun yang lalu. Jadi kita sebenarnya udah agak jaga-jaga ekspektasi lah gitu. Bahwa mungkin penonton animasi di Indonesia tuh sekitar itu gitu. Jadi nyampe 1 juta penonton aja tuh udah kita kaget. Apalagi apalagi 4 gitu, kayak sama sekali nggak ada di bayangan gitu, sangat-sangat bersyukur. Unexpected banget. Iya benar, seperti kakimu yang keseleo kita menduga, ya gitu. Wah. Dan akan melewati jumlah penontonnya Laskar Pelangi, Amin. Miracle in Cell Number 7, aduh banyak ya Anda ya pencapaiannya ya. Itu waktu bikin emang udah tercium aroma box office, Masya Allah gitu. Atau gimana sih ceritanya? Kalau sampai kayak gitu sih enggak ya, cuman memang kita mencoba banget bikin sebuah film untuk semua umur. Jadi waktu kita bikin secara kreatif, kita mikir gimana ya biar cerita ini tuh bisa dinikmati anak-anak gitu ya, karena dari tampilan visualnya, dari karakter-karakternya, ceritanya, tapi gimana juga orang dewasa bisa nemu makna dalam ceritanya, bisa ada resonansi emosi sehingga mereka juga mau ke bioskop gitu. Dan akhirnya ternyata itu terwujud juga, dan aku sangat bersyukur banget sekarang tuh di sosial media ada gerakan namanya buzzer jumbo. Itu juga kita nggak rencanakan gitu. Jadi bisa kayak gini boro-boro kayak box office gitu enggak gitu. Jadi benar-benar cuma Cium ya namanya ya. kayak mikir yang penting ini film bisa dinikmati semua kalangan, bisa dinikmati semua umur gitu. Udah. Berarti kita ini ya, bikin SU gitu. bukan BO. Bimbingan Bimbingan orang tua. pikiran Tolong lebih bersih pikirannya, Iya. bimbingan orang tua. Dan itu tadi ada buzzer jumbo yang ibaratnya dia melakukan itu tidak dengan ini ya, waktu ya. Iya, dan waktu gratisan gitu. Buzzer jumbo gratisan. Biasanya kan ada yang pakai waktu. Iya. Buzzer politik nggak sih? Langsung saya perjelas Iya. ya, biar tidak menjadi fitnah. Betul, oke. Nah, proses pengembangan sampai produksi itu butuh berapa lama, Kak? Kalau dihitung sampai akhirnya tayang tuh habis 5 tahun. Dari 2020 awal. Dari pengembangan cerita, dari semuanya. Pokoknya aku ingat banget ketika draft pertama skenario jadi, habis itu ada kasus pertama COVID di Indonesia. Jadi ini dimulai dari sebelum pandemi sebenarnya gitu. Waduh, Terus antara pertanda baik dan pertanda buruk ya waktu itu agak shock ya karena kan wow. Iya, habis itu ya kita lakukan proses casting, reading, terus karena film animasi ini bukan dubbing ya. Jadi bukan animasinya jadi terus ditimpa sama voice. Gitu. Tapi kita rekaman acting voice-nya dulu. Kemudian baru animasinya menyesuaikan gitu. Jadi si voice actor-nya tuh nggak terpaku sama gambar. Betul, gitu. jadi mereka dramatic reading. Iya, bebas. Mereka bebas potensi actingnya dikeluarkan gitu. Mantap. Ya. Makanya cast anak-anak itu kan yang sekarang lagi pada promosi, si Prince Putirai, Queen Sam, waktu rekaman tuh masih kecil-kecil. Iya. Sekarang udah. Iya, Salon aja udah gede ya. ya. Orang suaranya juga ada yang udah berubah juga. Iya. Untuk ide awalnya dapat inspirasi ini tuh. Kan aku tergabung di Visinema Studios. Visinema Studios tuh emang studio yang menciptakan konten yang ramah untuk anak dan keluarga di Indonesia. Ya. Nah, produsernya Anggia Karisma sama Novia Puspasari itu memang dari awal concern dengan statistik bahwa di Indonesia tuh sedikit banget konten yang aman untuk anak dan keluarga di Indonesia. Kurang dari 1% gitu. Nah, idenya tuh awalnya dari situ. Dan juga masih banyak banget praktik bullying kan di usia sekolah sampai sekarang, mau itu verbal mau itu fisik gitu. Nah, dari keresahan itu sebenarnya kita mencoba menciptakan sebuah cerita gitu yang bisa menyampaikan pesan penting ini gitu tanpa menggurui ya, tapi juga pengen ceritanya fun dan mengingatkan kita akan serunya masa kecil di mana kita punya banyak teman dan orang-orang terdekat. Idenya awalnya sebenarnya sesederhana itu gitu. Terus tapi memang Visinema Studios juga pengen mencoba, kan Visinema tuh sebagai rumah produksi udah punya banyak film yang sukses ya gitu. Nanti kita cerita tentang Hari Ini, Keluarga Cemara, Mencuri Raden Saleh, dan mencoba untuk eksperimen dengan medium animasi. Gitu. Makanya mencoba ini film pertama original dari Visinema tuh Jumbo, animasi original. 5 tahun, Wak. Proses yang lama ya. Jadi kalau misalnya lahir anak udah mau masuk TK. Ya, lulus TK. Lulus TK ya, baru bisa nonton gitu. Satu periode pemerintahan loh. Oh my God. Itu bawa ke politik mulu ya, nyerempet ya. Jadi inget.
Iya, iya. Berarti di Penasaran deh, kalau tembus sampai 6 juta penonton, coba deh, nazarnya apa? Nggak mau ada Bagi-bagi. lagi, udah. Kemarin udah nazar 4 juta penonton mau bikin stand up comedy spesial. Udah itu Oh, aja. kirain mau ini, bagi-bagi nasi telur kecap. Ala Weh. Angga komedi live tuh kapan emang? Udah. Nanti dong, tunggu aja, ntar dikabarin. Oh. Yang penting kalau sekarang filmnya masih tayang di bioskop, nonton aja dulu sebanyak-banyak. Kemarin ada yang nanya gini, Bang kan kalau 4 juta satu stand up spesial, kalau 8 juta 2 kali, ya nggak gitu. Iya dong, 2 kali. Bener juga sih, emang juga. Nggak gitu. Tapi bentar, tadi tuh aku sebelumnya sempat ngobrol ya sama Pak Su gitu kan. Tahu gak sih si Karyan itu dulu tuh dia ini loh ditolak loh sama Disney dan Pixar gitu kan. Iya. Bahkan apa dibilang kayak kalau kamu di sana itu kayak apa sih ujung kuku doang apa Iya, sih? iya. Itu Aku gimana bilang, sih coba ceritain? jadi, aku kan waktu itu kan memang kuliah S2 ambil beasiswa. Ya. Nah, kuliah di Amerika belajar animasi. Nah, selama di sana itu kan ada 3 tahun aku belajar. Setiap tahun itu Disney dan Pixar itu membuka kayak kesempatan magang. Oke. Nah, jadi di awal tahun Disney, di akhir tahun Pixar. Jadi setiap tahun itu aku apply 2 kali. Dan selama 3 tahun itu 6 kali ditolak berarti. Karena nggak masuk terus gitu. Tapi ya kecewa ada kan, karena masih sekolah gitu. Terus dosenku bilang, apa nggak usah kecil hati gitu. Karena kalau kamu masuk studio besar seperti itu, ya ujung kuku tadi. Jadi kamu tuh hanya satu baut dari mesin yang gede. Ya, betul. Mesinnya muter, kamu cuma satu baut kecil yang ikutan muter. Tapi kalau kamu bikin film sendiri ya kamu bercerita yang kamu pengen sampein gitu. Jadi dia membesarkan hatiku waktu itu dosen gitu. Itu nyesel nggak ya yang nolak ya? Iya kan. Bener loh. Nah, yang menarik adalah ketika tembus 1 juta, kemudian kalau nggak salah 3 juta ya, Iya. ada surat terbuka dari Angga Dwi Masa Songko Betul. tentang pencapaian Jumbo yang luar Betul, biasa. betul. Jadi kepo. Seperti apa sih romantika bekerja sama dengan Angga Dwi Masa Songko? Romantika. Ya elah. Pokoknya aku berterima kasih banget karena gini, yang punya visi dan mengambil resiko mau bikin film animasi itu Mas Angga gitu. Karena seperti di surat terbukanya dia bilang ini ikhtiar dia pengen meninggalkan legacy buat anaknya, Ya, gitu kan. Karena anaknya juga suka film animasi. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur karena kenapa? Sebelum aku ketemu sama Visinema Studios, ketika kita datang ke PH manapun, ke investor manapun, aku bilang mau bikin film layar lebar animasi, tapi ini lebih lama bikinnya dari film biasa, butuh orang lebih banyak, butuh waktu lebih banyak, gitu kan? Mana waktu? Itu memang persoalannya. Semua responnya adalah keraguan dengan bertanya gini, aduh lama banget ya, mahal banget ya, emang udah ada sukses story-nya film animasi betul. yang seperti itu di Indonesia. Balik lagi ya, rekam jejak ya. Betul. Tapi begitu ketemu Mas Angga justru nanya balik, mau nggak kita jadi sukses story-nya gitu. Jadi dia punya visi dan mau berani ngambil resiko itu. Jadi dari situ aku tahu pertama nih orang percaya sama kekuatan animasi karena anaknya juga suka kan. Iya. Terus yang aku sangat seneng banget begitu tahu gitu, aku bilang, Mas, Visinema kan udah punya pengalaman banyak banget bikin film. Sekarang aku pengen bikin film tapi animasi. Bentuknya aja animasi tapi kan dia tetap film. Jadi boleh nggak kalau gua nyutradarain Jumbo, kasih gua tim film. Jadi aku butuh editornya film, proses pengembangan skenario-nya seperti film, proses castingnya seperti film. Jadi di film Jumbo tuh ada DOP-nya, ada director fotografi, ada sinematografer, editornya editor film gitu. Dan bahkan kalau udah nonton kan pada seneng ngelihat karakternya tuh pada ganti baju. Nah, jadi karena kita memang punya wardrobe stylist di film animasi, jadi mereka ngedesainin gitu. Jadi bener-bener pas diperlakukan kayak live action. kayak live action gitu, walaupun kita bikinnya di komputer dalam animasi. Terus pas Mas Angga menyetujui itu, ya aku tahu aku berjalan di tempat yang tepat gitu. Buat yang menyaksikan katanya belum ada sejarahnya film animasi ini, sekarang sejarah. Success story. Harinya gara-gara buzzer Jumbo luar biasa. Thank you siapapun kamu di balik dari buzzer Jumbo itu. Jangan-jangan ada WhatsApp grupnya. Oh. Tapi ini kan sekarang Jumbo masuk jadi film terlaris ya di Asia Tenggara, bahkan Iya. mengalahkan Bobo Boy. Iya, Ya dan kan Bobo Boy itu kawan-kawannya. ini ya film animasi Malaysia, Malaysia, ya. betul. Mereka ikut kasih dukungan penuh ya. Iya, Itu kemarin gimana tuh? kemarin kita seneng banget sama saudara serumpun ini dari Malaysia yang mana juga udah membuka jalan animasi Asia Tenggara yang udah Betul. dari lama. Upin Ipin, Bobo Boy, Mekamato gitu. Kemarin ngucapin selamat gitu. Agent Ali juga ngucapin selamat lewat Di medsos. Twitter, ya di medsos. Iya, terus kita jadi nemu hashtag baru animasi tapi C-nya SEA, Southeast Southeast Asia. Asia. Jadi animasi ya, keren. Keren.
Dan nggak sabar, insya Allah Jumbo juga bisa tayang di Malaysia. Dengar-dengar udah ada jadwal mau tayang di 17 Negara. Iya. Nggak sabar sih. Iya, itu mulai bulan Juni.